Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Perkenalkan saya Jazar Fatih Faroid, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir ingin mengulas sebuah disertasi yang berjudul Karakteristik Kesarjanaan Barat Kontemporer dalam Studi Al-Quran yang ditulis oleh Ikhwan Agustono, yang mana beliau adalah seorang dosen sekarang di Universitas Darussalam Gontor. Nah, adapun sedikit ulasan yang akan saya berikan ialah terkait tentang disertasi ini, yaitu disertasi ini menyajikan kajian mendalam tentang dinamika dan karakteristik pemikiran sarjana Barat non-Muslim terhadap studi Al-Quran dari masa ke masa, dengan penekanan utama pada era kontemporer. Penelitian ini menelusuri perjalanan akademis kajian Al-Quran di dunia Barat dimulai sejak abad ke-12 hingga era modern, serta mengeksplorasi pendekatan dan metode baru yang ditawarkan oleh para sarjana kontemporer Barat dalam studi Al-Quran tersebut. Nah, tujuan beliau mengkaji ini antara lain adalah untuk memberitahukan tentang periodisasi perkembangan studi Al-Quran di Barat, kemudian menentukan posisi kesarjanaan kontemporer terhadap era pemikiran revisionisme. Terus lalu ada mengidentifikasi pendekatan metodologis yang baru ditawarkan oleh para sarjana Barat masa kini. Adapun metodologi yang beliau pakai yaitu penelitian pendekatan studi agama dari perspektif outsider, yaitu perspektif non-Muslim ya, di luar Islam. Menelaah karya-karya para sarjana Barat non-Muslim yang aktif dalam kajian Al-Quran. Metode yang digunakan juga melibatkan analisis historis, tekstual, dan pendekatan intertekstualistis, terutama dalam membaca Al-Quran sebagai teks sastra. Nah, adapun temuan-temuan yang beliau disampaikan di dalam disertasinya, yaitu masa terjemahan awal. Jadi penerjemahan Al-Quran pada masa abad ke-12 hingga 18, lalu masa keterpengaruhan terhadap tradisi Yahudi dan Kristen di dalam mempelajari ya ilmu Al-Quran ini. Lalu ada masa kritik terhadap pribadi Nabi Muhammad SAW, masa revisionisme, lalu masa kontemporer, yaitu pada masa revisionisme itu ada pada abad ke-20, lalu masa kontemporer pada abad ke-21. Lalu terdapat juga kritik terhadap revisionisme, yaitu para sarjana kontemporer menilai bahwa pendekatan revisionisme yang digagas oleh John Wordsworth dan kawan-kawan tidak produktif secara akademik karena lebih menimbulkan kontroversi daripada pemahaman yang konstruktif. Lalu kemudian pendekatan baru kesarjanaan kontemporer pun menawarkan pendekatan intekstual dan sastra, memandang Al-Quran dalam konteks historis dan budaya masa pewahyuan, serta menekankan pembacaan pra-kanonikal terhadap teks. Jadi meninjau ulang terhadap wahyu tersebut itu sebagai ucapan seseorang ya. Jadi bukan lagi ucapan Nabi Muhammad bukan lagi atas sebuah wahyu gitu. Adapun tokoh-tokoh sarjana-sarjana Barat ini yang non-Muslim yang dikaji antara lain ada Angelica Neuwirth, ya kan, yang menekankan pentingnya konteks laten budaya dalam memahami struktur Quran. Lalu ada Andrew Rippin, memfokuskan para pluralitas interpretasi Al-Quran dan sejarah penerimaannya. Kemudian ada Jane Damon McEnfield, memperhatikan aspek
interreligious understanding dalam teks Quran. Jadi disertasi ini menyimpulkan bahwa keserjanaan Barat kontemporer telah keluar dari bayang-bayang polemik masa lalu dan menawarkan pendekatan yang lebih konstruktif, ilmiah, serta dialogis dalam kajian Al-Quran. Pemikiran mereka membuka peluang baru, kerjasama akademik yang sehat antara sarjana Muslim dan non-Muslim dalam memahami Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat ulas terkait disertasi ini. Karena jumlah disertasi ini pun cukup lumayan panjang ya untuk dibaca, bisa menjadi sebuah rujukan di dalam ilmu studi Islam karena di dalamnya banyak sekali kajian-kajian penting terkait sebuah kajian pemahaman orang-orang non-Muslim dan begitupun sarjana-sarjana Barat terhadap Al-Quran atau kitab suci umat Islam ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.